Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Andi Anyo dalam program Sigma Podcast. Podcast di mana teman-teman bisa mendapatkan edukasi yang lumayan ya. Dan kali ini kita sudah bersama salah satu kepala sekolah luar biasa dan kece juga penuh kreativitas bersama Pak Ardi Umar. Pak Ardi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kalau Pak Kepsik ini selalu ceria luar biasa Pak ya. Ya, Mau bikin reuni lagi Pak di sekolah lain? Oh belum ya. belum. Baru pertama sebenarnya reuni ya. Ini sekarang aktivitasnya Pak Kepsek apa saja? Ya, untuk kegiatan setelah reuni ya kita kembali belajar aktif lagi. Oh, oke. Oh, kembali Ya, belajar setelah- normal ya. seperti biasanya Ya. ya. Mungkin Pak Kepsek bisa sapa dulu teman-teman yang mungkin saat ini sudah standby di live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman khususnya yang berada di grup Semansal, kemudian MKKS, ya bahkan grup keluarga. Semoga pertemuan hari ini menjadi edukasi untuk kita semua. Kita langsung saja kepada Amin. Oke, Pak Kepsek ini terus terang kita baru pertama kali seperti yang Ya. tadi saya sudah sampaikan. Kita pertama kali mengundang kepala sekolah. Jadi sebelumnya kita sering undang yang by event Pak. Kalau ada event kita diskusi kayak Ya. kemarin dengan OSIS dengan Ibu Ibu siapa Pak? Ibu siapa? Ibu Cu. Iya, Ibu Cu, ya. itu diskusi terkait persiapan acara reuni. Beberapa hari kemarin kita diskusi tentang persiapan acara Sumpah Pemuda, ya, namanya Batenda Pak kegiatannya. ya. Itu pelaksanaan di air terjun Piala ya. Air terjun Piala. Ini nanti tanggal 29 ya. Sampai 30 ya. 29 sampai 30. Ya. Kayak gitu itu seru juga Pak kegiatannya. Nah, ini kali ini spesial ya. Kita bahas mengenai spesial kepala sekolah. Sampai Siap, ya. kalau Pardi kepala sekolah sejak kapan Pak? Ya. Maksudnya kan Pardi pernah sebelumnya juga jadi kepala sekolah ya. Ya. Itu mulai dari tahun berapa Pak? Kalau untuk kepala sekolah, ya saya sudah sejak di SMA 2 yang pertama itu 2019. 2019. Karena Ya. waktu itu kan saya ketemu Pak Ardi dulu 2005 kayaknya. 2015 Pak ya. Ya. 2015 2016. Iya, Waktu itu kegiatan Honda Student Competition Pak. iya. Ada videonya ini Pak. Kita mau putar. Jangan diputar Oh itu. jangan. Waktu itu kita kegiatan ranking 1 Pak Ardi ya. Waktu itu kita dapat support sekali dari Pak Ardi juga. Sampai itu aduh. Langsung turun break dance. Tuh dance juga. Oh Iya. luar biasa Pak Gipsek ya. Tapi waktu itu masih guru. Masih guru, ya. Guru ya. Masih guru, kapasitas wakil kepala sekolah bidang humas. Oh sudah Wakasek Humas Wakasek waktu itu. Humas. Jadi Pantas ya. kebetulan untuk merangkul anak-anak kan Iya. kita pakai Betul. pendekatan seperti itu. Ikut dance juga Ya. karena waktu itu rame juga anak-anak SMA 2 yang bisa dance waktu Iya, itu ya. jadi ada komunitas dance-nya. Ah, Ya, jadi mereka turun ya, kenapa tidak Kepsek wakil Wakas- kepala sekolah Oke. bisa ikut. Betul luar biasa. Jadi setelah itu 2019 ya diangkat ke kepala sekolah ya setelah pergantian kepala sekolah pada saat itu pensiun. Iya. Ya, jadi saya menggantikan yang saat itu PLT. Oh, jadi kepala sekolah yang lama pensiun. Jadi oke. 2019 lebih dulu Iya. berarti. Oh, luar biasa. Itu berapa tahun berarti di SMA 2? Ya 2 tahun 5 bulan. 2 tahun tapi 2 tahun 5 bulan berarti sekali, Pak ya. Ya, Kan saya lihat ada kegiatan reuni akbar kemarin Iya. di SMA 2, terus ada pembangunan juga. ya. Kalau Bahkan ada hadiah panggung dari Pak Bupati Banggai Wih. pada saat peresmian lapangan basket. Iya. Ya, Oh, peresmian lapangan basket malah dikasih panggung dikasih lagi. panggung. Yang Iya, hadir iya. pada saat itu 2 bupati. Bupati Balut, Pak Sofian Kaepa sebagai alumni. Oh. Ya,
Hampir saya mau tanya Ya. kenapa Bupati Balut datang, Pak? Dia alumni satu angkatan sama saya 87. Oh, satu angkatan, Pak ya? Ya. Di 87. 87. Ya. Belum lahir saya, Bos. Jadi 87 ya. Kenapa tidak orang dari luar Pak Iya. Bupati Banggai bisa hadir sementara dia sebagai alumni tidak hadir. Akhirnya hadir dua-dua. Akhirnya hadir dua-dua dan dapatlah hadiah panggung itu. Hadiah panggung, ya. Setelah itu dipindahkan di SMA 1. Betul ya, Pak? Bukan dipindahkan. Di apa, Pak? Melaksanakan tugas. Oh iya, melaksanakan tuh. Ini memang pemilihan kata ini penting ya. Iya. Jadi setelah itu ditugaskan, Mbak ya, Ya, ditugaskan. untuk di SMA 1. SMA 1. Itu sekarang sudah berapa lama, Pak? Sampai dengan hari ini 115 hari. 115 hari Ya. di Dari- SMA 1. Mulai dari 10 Juni kita pelantikan Heeh. 2022 Oke. ya sampai dengan sekarang. Mulai dari 10 Juni, belum lama berarti ya. Iya. Jadi Iya, sekitar- masih rasa-rasa SMA 2. Iya. Tapi di awal-awal kan terakhir Pak Kepsek juga buat kegiatan reuni akbar yang lumayan sukses, Pak. Ya. Ya kalau tidak dilempar Pak. Tapi sukses, Pak. Ya. Kemarin kegiatan kemarin dan banyak Ya. juga teman-teman di sekitaran saya yang terlibat, Pak. Ya. Sampai saya so bosan lihat ini foto-foto reuni, Pak. Full memori. Ini di Facebook, Pak, di scroll reuni lagi, Ya. scroll reuni lagi, Pak. Karena kan nyambung, Pak, Ya. SMP 2 sama SMA 1. Ya. Jadi kayaknya itu hampir seminggu, 2 minggu itu full dengan beranda kita full dengan reuni. Ya. Kayak gitu. Itu kemarin kalau dari reuni sendiri ada berapa banyak angkatan yang terlibat? Jadi untuk angkatan itu dari angkatan 85 ya sampai dengan 2021 kemarin itu mereka terlibat dan hadir sehingga Yang paling senior ini angkatan 85 ya. 85, ya. Itu berapa banyak mereka yang hadir, Pak? Itu kemarin bahkan 200-an untuk yang angkatan itu 85 ya. Masih banyak pun Iya. ya. Dari berbagai pelosok Iya, mereka iya, datang iya. untuk bersilaturahmi. Ada teman saya, Pak, angkatan Ya. berapa? Angkatan berapa? Nona angkatan berapa, Pak? 2016. Tidak hadir, Pak. 2016. Ini memang bahaya ini, Pak. Coret saja dia dari alumni, Pak. Emang berarti 85 paling ini ya. Iya. Berarti yang paling 85 dengan 97 kebetulan yang 97 itu Perak. Oh. Ya, jadi 25 25 tahun. Ya, jadi mereka bikin event sendiri untuk angkatan mereka. Tapi memang saya lihat alumni SMA 1 solid sekali, Pak. Ya, Nanti ini saya dengar-dengar kalau ada alumni buat apa namanya? Reuni Perak, Pak. Ya. Kan biasa sekolah yang buat, Pak. ya, Kalau sekolah yang buat kan biasa di hari ulang tahun. ya. HUT untuk yang Perak dan Perak. lain-lain. Tapi Ini mereka reuni Perak. reuni Perak hanya angkatan, Ya, Pak. hanya angkatan ya, Terniat. 97. Dan itu untuk 97 saya memang cukup memberikan apresiasi, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi ada semacam kontribusi mereka untuk sekolah. Oh, ada juga, Pak. Ada juga. Ya. Itu dalam bentuk apa, Pak? Ya, mereka berkumpul sesama teman-teman. Yang pertama, reuni mereka itu dikasih nama reuni gratis Reuni gratis. untuk angkatan 97. Oh. Jadi siapapun Yang mau mau ikut ikut itu gratis. kan seharusnya kan registrasi bayar Ya. kan, Pak, karena ada uang kaos, Ini ada yang konsumsi. aneh dari 97, Pak. Oh, kayaknya saya boleh gabung di situ, Pak. Ya. Jadi 97 mulai dari penginapan sampai dengan kaos dan sebagainya itu gratis. Waduh, yang punya siapa ini angkatan 97 ini? Nanti itu jadi ya. Jadi dia konsepnya konsep reuni gratis. Ketika tadi mendaftar untuk registrasi bayar, semua sudah pada Oh, mundur. berarti Ya. Pak Kepsek yang danai atau memang Tidak. angkatannya? Jadi memang yang pertama untuk 97 ini sudah solid
Jadi Iya. ada berbagai yang sudah berhasil di berbagai bidang ya. Mereka ini yang sebagai donaturnya. Oh, iya iya Sehingga iya. konsep gratis Betul, itu betul. hanya ditanggung oleh yang sudah punya kemampuan secara Oh, finansial. itu saking Begitu. solidnya ya. Iya. Jadi yang punya apa namanya kelebihan secara Iya. finansial dia backup saja Iya. ya. Yang penting teman-teman angkatannya Datang datang. untuk berkumpul Betul, bersama. kan tidak semua Pak biasanya Iya. bisa seluas itu dalam keuangan Pak. Iya. Kan? Contoh Itu. apalagi yang dari jauh Pak. Iya. Mereka harus beli tiket sampai di sini mikir penginapan kan. Tinggalkan keluarga. Betul. Kalau cuma beli kaos gampang mungkin Iya, ya, tapi itu. hal-hal lain ya. Berarti di angkatan 97 itu sudah semuanya, Pak. Pokoknya tinggal datang saja kamu ini. Datang. Kamu datang, kemudian senyum, itu menjadi kebanggaan untuk bersilaturahmi. Iya. Luar biasa. Pindah angkatan saya, Pak. Kalau saya banyak, Pak. Pindah angkatan, pindah sekolah. Ya. Waduh, luar biasa. Kayaknya kita harus ketemu ini Nona dengan angkatan 97 97 ya. ya. Nanti kita Betul, komunikasi dan sementara untuk kontribusi mereka ke sekolah sementara jalan Iya. itu ada ruangan yang belum selesai Mm-mm. secara mandiri mereka untuk melaksanakan itu agar bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan Sampai itu segitunya, Mas. ada 3 lokal Iya. dan sekarang sudah pada pasang tehel. Oh, itu didanai juga, dibantu juga dari angkatan 97 ini. 97 ya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan angkatan 2016 bisa lebih dari itu ya. Ya, Jual tanah mama. Sama. Ini luar biasa berarti angkatan 97 ini, Iya. Pak ya. Kalau angkatan yang lain-lain juga ada, Pak. juga ada dan itu setelah kemarin ada penggalangan dana pada malam puncak Iya. itu terkumpul sekitar 345 juta untuk sekolah Sejak dari awal di puncak reuni itu ada kontribusi dari alumni 345 juta. Oke, Ya. kita break sejenak dulu Pak. Kita ada masalah teknis di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara so
Oke, kita kembali lagi teman-teman. Mohon maaf tadi kita ada masalah teknis di kamera. Dan kita akan lanjut pertanyaan kita ke diskusi kita bareng Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luk, Pak Ardi Umar. Betul Pak ya? Ya. Oke, kita coba lebih spesifik ke pertanyaan-pertanyaan yang telah kita siapkan ini Pak. Ini ada pertanyaan tentang kan sekarang ini Pak Ardi sudah menjabat sekitar 115 hari terhitung hari ini ya. Kalau dari Pak Kep sendiri sebenarnya apa ya? Kan setiap kepala sekolah, setiap kepemimpinan pasti ada pendekatan sendiri, baik kepada sekolah secara umum maupun kepada anak-anak, kepada pendekatan kepada guru-guru juga kan, agar kesuksesan bersama itu bisa tercapai tentunya. Kalau dari Pak Kep sendiri, Pak Dumar sendiri, gimana sih Pak dalam hal ini? Ya, oke, terima kasih. Untuk SMA Negeri 1 Luwuk, dia sejak 2021 itu sudah masuk di sekolah penggerak. Oke. Jadi saya adalah bagian dari situ untuk menjadi kepala sekolah penggerak. Oh, otomatis sekolah penggerak, kepala sekolah jadi kepala sekolah penggerak ya. Iya. Jadi yang diminta untuk sekolah penggerak itu adalah kepala sekolahnya. Oh, oke. Jadi kepala sekolah penggerak bagaimana dia menggerakkan seluruh komunitas yang ada di dalam sekolah. Mulai dari semua stakeholder yang ada. Iya. Dari kepala sekolah, dari guru, kemudian siswa, komitenya, untuk bisa berkontribusi terhadap sekolah. Nah, jadi kepada guru-guru ya tentunya ada hal-hal yang bisa saya lakukan untuk bagaimana peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru. Ya, itu dengan berbagai kegiatan. Tentunya dengan kegiatan yang sudah terprogram dalam rencana kerja anggaran sekolah, tidak langsung di tengah jalan. Betul, tidak tiba-tiba langsung buat, Pak ya. Iya, seperti itu. Sehingga apa yang menjadi program dari sekolah itu bisa tercapai. Demikian juga untuk kegiatan pada siswa. Nah, itu kita mengacu pada rencana kerja anggaran. Nah, sementara saya masuk ini sudah masuk di untuk penganggaran di TW2. Ya, sehingga saya melanjutkan apa yang menyesuaikan Pak. Ya, program-program kepala sekolah sebelumnya. Ya. Jadi boleh dibilang tinggal yang sudah ada kita jalankan dulu kan. Oke, siap. Kalau untuk saat ini Pak kan berarti itu salah satunya juga reuni masuk ya dalam hari ulang tahun SMA 1 masuk dalam program juga berarti kalau dalam kegiatan. Ya, jadi hari ulang tahun sekolah itu tanggal 15 Oktober. Ya. Jadi itu masuk dari bagian kita tinggal melanjutkan. Itu. Apa saja ya program-program yang baik yang sudah dilaksanakan atau yang masih dalam perencanaan Pak ke depan? Ya, kalau kemarin untuk kegiatan yang dilakukan di sekolah termasuk program sekolah penggerak itu kita ada bagaimana implementasi dari kurikulum merdeka. Jadi itu lewat pertemuan guru-guru mata pelajaran bagaimana mengembangkan kurikulum merdeka ini. Itu sudah dilaksanakan. Bahkan di SMA 1 sudah pelaksanaan untuk kurikulum merdeka ya. Karena kalau saya tahu belum semua SMA Pak. Belum untuk dalam kota baru 2, SMA 1 sama SMA 2. Baru SMA 1 sama SMA 2 untuk GKLB untuk swasta. Tingkat SMA-nya. Pantas kita di bimbel agak bingung juga Pak. Yang satu siswanya mau kurikulum merdeka, yang satu maunya tidak merdeka Pak. Bukan ya. Yang satu K13 Pak ya. K13 itu. Nah, di situ untuk penerapan kurikulum merdeka itu ada P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di situ siswa ada melaksanakan satu produk yang dia hasilkan bersama kelompoknya. Betul. Nah,
Jadi kita menginginkan di situ bukan daripada hasilnya, tapi adalah proses. Oh, Itu. betul. Bukan cuma hasil Pak ya, Ya, tapi bagaimana sebenarnya menikmati prosesnya ya. Iya. Karena banyak pembelajaran sih dalam sebuah proses Pak. Di situ sehingga apa yang menjadi tujuan dari profil pelajar Pancasila, kerjasama, inovasi itu akan muncul di situ. Oh, oke. Tapi sejauh ini sudah ada Pak inovasi atau kerjasama yang dilakukannya Pak Ardi sendiri sebagai kepala sekolah. Jadi untuk tema yang kita ambil kan di situ ada 3 tema. Yang satu ini kita ambil untuk yang sudah dilaksanakan adalah wirausaha. Itu kita mengambil tema pembuatan abon. Oh, oke. Untuk wirausaha nih, Pak. Wirausaha. Ya. Jadi itu maksudnya sudah. ini guru-guru buat abon Pak atau gimana? Jadi yang buat abon itu adalah siswa. Oh, ya. Jadi kita mengambil bahwa potensi daerah ini adalah ikan, Betul. sehingga bagaimana membuat satu produk yang disesuaikan dengan potensi daerah ini. Betul, betul. Jadi ada yang buat deskripsi untuk labelnya itu abon ikan cakalang. Oh, memang ada yang bagian khusus marketingnya lah, itu bagian itu untuk kemasan dan lain-lain kayak gitu. Tidak, itu dalam satu kelompok kita sudah menanamkan yang pertama membuat desain. Jadi mereka yang mendesain itu dari siswa itu sendiri. Berarti memang hampir semuanya siswa nih, Pak? Iya, semua melibatkan siswa. Karena memang untuk kurikulum Merdeka ini berpusat pada siswa. Berarti apa nama produknya, Pak? Ya. Jadi untuk itu pembuatan abon. Oh, oke. Ada yang dari ikan malalugis ya. Ada yang dari ikan cakalang ya itu. Nah, proses-proses yang dilaksanakan itu oleh siswa, guru hanya sebagai mediator saja. Guru hanya fasilitator ya. Ketika anak-anak punya kendala baru coba di backup lagi oleh guru. Oke. Sudah ada produknya sampai sekarang, Pak? Maksudnya sudah dijual belikan? Untuk jual beli masih internal sekolah dulu. Oh, masih di antar sekolah. Nah, gitu. Betul. Tapi sudah ada produknya. Sudah ada produk. Ya. Iya. Kayaknya kemarin kita sempat lihat produk tuh. Yang luar biasa tapi Pak. Jadi ini anak-anak sekarang kalau untuk di bagian wirausaha, anak-anak memutuskan untuk mencoba buat abon dan mencoba untuk dipasarkan juga nantinya ya. Bahkan kemarin Pak Wakil Bupati mereka sudah tawarkan. Dan beberapa pejabat untuk kabupaten Jadi tertarik Pak. Iya, sudah. Iya. Tertarik. Kayaknya kita perlu ya yang begitu-begitu itu ya. Tapi memang ini Pak, wirausaha ini memang harus ditanamkan dari jauh-jauh Pak. Iya. Tanamkan jauh-jauh supaya anak-anak memahami kalau berwirausaha itu punya proses Pak, dan proses itu kadang ya menjenuhkan Pak. Nah, untuk ke arah itu, untuk SMA 1 kemarin juga sudah sosialisasi dengan beberapa yang bergerak di bidang pasar modal. Oke. Ya, jadi sudah ada sosialisasinya dan insya Allah kita akan membuka galeri investasi di SMA 1. Ini saham nih Pak? Ya, artinya kita lebih cenderung ke edukasinya. Oh, iya. Siapa tahu yang muncul di situ ya, Bitcoin dan lain-lain ya. Jadi kita lebih arah edukasi karena siswa kita kan tidak semuanya melanjut ke perguruan tinggi. Betul. Jadi ada bagian untuk mereka yang tidak ke perguruan tinggi. Jadi nilai edukasinya yang kita ambil di situ. Artinya supaya anak-anak tidak ketinggalan informasi tentang dunia di luar sana ya. Kalau memang ya namanya main saham udah biasa Pak kalau di luar nih. Kemarin juga saya sempat ikut di Swiss Bell ya, yang pemaparan dari teman-teman dari Palu juga itu terkait penanaman saham Pak. Ya, dari IDX. Iya, 100 ribu aja udah bisa Pak. Luar biasa berarti ya. Tapi tinggal pintar-pintarnya Pak. Ya.
Iya betul. Yang penting anak-anak bisa tahu ini ada yang kayak gini nih ya. Iya. Soal mau diterapkan sekarang atau belum soal nanti Iya, lah kan. jadi itu memang sudah kita Betul. kasih Pengetahuannya lebih pengetahuannya dulu. lebih dulu kepada anak-anak. Betul. Kan biasa orang masih jauh lah. Perlu Jadi anak-anak tahu. kadang-kadang ketika bicara pasar modal, aduh, dorong sudah bicara ini saham. Iya bagaimana. betul. Padahal kita lihat ada nilai edukasi untuk siswa di wirausaha itu. Iya karena memang beda Pak kalau kita maksudnya ini mohon maaf ini Pak ya. Kalau guru yang menjelaskan tentang saham dengan yang menjelaskan adalah orang yang di dunia tersebut itu pasti beda sekali Pak semangatnya Pak. Iya. Kalau orang Indonesia itu kita dengarnya waduh cuan ini Pak Mas. Tapi beda dengan dijelaskan hanya sekedar teorinya saja. Mungkin dengan begitu ya sekali lagi anak-anak bisa dapat informasi yang lebih lah. Nah, gitu. Berarti itu sudah dilakukan Pak Hepsi saat ini? Sudah tingkat sosialisasi. Tinggal kita lanjutannya ya kita akan mendirikan galeri investasi di SMA 1. Oh, oke. Ada galerinya. Jadi yang menanyakan tentang saham, tentang itu sudah ada informasinya di galeri yang kita bentuk nanti. Saat ini. Iya. Luar biasa, memang benar-benar ya. Kalau sekolah penggerak begitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan juga Pak mengenai kan tadi kita sudah bahas mengenai tujuan atau apa yang dilakukan Pak Kepsek untuk sekolah ya secara umum. Kita coba bahas lebih spesifik nih Pak ke siswa sendiri. Ya. Kalau dari Pak Adi sendiri sebenarnya apa yang diterapkan, yang ingin diterapkan ke anak didik, khususnya menjadikan bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang bermutu, berkualitas, beriman tentunya. Itu gimana tuh Pak? Jadi untuk tujuan ini ya sesuai dengan apa juga yang menjadi tujuan pada sekolah penggerak, yaitu misalnya yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya betul. Untuk programnya ya kita ada kegiatan rutin untuk siraman rohani, kemudian ada kajian. Betul. Ya. Kemudian untuk di tingkat awal itu kita sudah mendeteksi siswa yang misalnya untuk yang muslim yang buta huruf Al-Qur'an, baca tulis Al-Qur'an. Kita sudah deteksi. Masih ada, Pak? Ya, masih ada. Nah, itu ya. Nona jangan ketawa-ketawa, Pak. Dia juga ini ikro, Pak. Jadi itu kita adakan pembimbingan untuk dewan-dewan guru-guru agama. Itu kita kelompokkan. Oh, guru-guru juga, Pak? Tidak. Maksudnya, yang membina untuk membina. Jadi memang sampai segitu pendekatannya dengan anak-anak ya, khusus yang tadi di agama. Baik itu muslim maupun yang non muslim. Itu ada pembinaan. Nah, terus apa lagi, Pak? Kalau hal lain. Kemudian budaya sekolah. Itu mulai masuk ya, disiplin untuk jam masuk ya. Kemudian ada salaman pada saat masuk. Itu kan yang kita adab-adab yang dari dulu ya Pak ya, sebenarnya sekarang ini boleh dibilang terancam Pak karena kedekatan kita Pak dengan anak-anak ya. Kalau dulu kan guru boleh ini Pak, boleh tegas Pak. Istilah tegas ini dulu pukul Pak. Pukul. Iya. Dulu kalau cuma diingat Pak, kan saya dulu SMK 1 Pak. Itu pokoknya ada guru saya Pak, kesayangan pokoknya Pak. Saya terlambat pagi kan, biasa pagi itu ada kerja bakti dulu Pak. Kalau Jumat. Telat saya Pak. Dipukul dengan balak basar sekali Pak. Pokoknya biru Pak. Itu telat cuma sekitar 5 menit, 10 menit Pak. Jadi kalau sekarang kan memang pendekatannya sudah tidak seperti itu lagi. Tapi menantang tidak kalau dengan kan banyak guru yang boleh dibilang ya dalam tanda kutip juga agak kewalahan Pak dengan aturan yang begitu Pak. Kalau baik guru tidak boleh melakukan ketegasan sampai segitu Pak. Jadi kita harusnya punya data di sekolah. Ketika anak lambat misalnya, itu sudah terdeteksi
bahwa berapa kali dia datang ke sekolah terlambat. Oh, Ada data. betul. Nah, ketika data itu sudah mencukupi untuk pemberitahuan ke orang tua, ya, jadi kita mesti ada kolaborasi dengan Dengan pihak orang tua karena Betul. hari ini kan orang tua menyerahkan anak untuk dibina. Iya, Ya, betul. karena biasanya yang datang malam tidak sempat berkomunikasi dengan anak, ya pergi pagi pulang malam. Betul. Jadi Macam lognya armada ya. pendidikan itu dia sudah serahkan. Nah, jadi kita tetap mengajak orang tua untuk sama-sama bagaimana anak ini untuk bisa masa depannya lebih bagus lagi. Berarti memang didata ya setiap Iya. ada yang adik-adik yang terlambat didata, beberapa kali terlambat disurati Disurati. orang tuanya. Iya. Supaya kita bisa memikirkan sama-sama Iya. ya Pak ya. Bahwa kita ini punya data. Mm-mm. Tanggal sekian ini dia datang lambat. Ya, Jangan kalau tidak punya data, bagaimana Betul. kita menyampaikan ke orang tua? Jangan nanti sudah disanksi baru protes Pak Seperti ya. itu. Betul ya. Tapi ada sanksinya Pak kalau memang Ada. anak-anak memang tidak badengar ini Pak. Jadi Kalau dulu kan kalau tidak badengar sanksi dipukul Pak. satu untuk kita di SMA Negeri 1 itu kita menggunakan sistem poin. Oh, oke. Sistem poin. Nah, dan itu disosialisasikan kepada orang tua. Betul. Ya, misalnya yang lambat, bolos itu 5. Iya. Itu nanti akan diakumulasi. Betul. Itu. Jadi- Sehingga mereka sudah tahu bahwa poinnya mereka ini sudah sekian Betul. dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Bisa lobby Pak, Iya. tidak Pak? Kalau macam melebihi lobby Pak. Berarti kok ada Pak yang kemarin saya Ya. 2 hari kemarin kayaknya ya. Saya dari cuci mobil Pak. Ya, Pas balik lewat tepat di depan SMA 1 Pak. Ada yang panjat pagar Pak di ujung. iya, ada. Di paling ujung Pak. Paling ujung sebelah sana tuh di bagian depan tuh. Iya. Ini anak-anak ini memang luar biasa ya. Tapi itu dia memang punya keinginan untuk masuk sekolah. Cuma Iya. tidak mau untuk menerima sanksi. Yo. Sehingga kan dia mau untuk belajar Dia itu. mau belajar Ya, tapi tidak mau tanggung jawab Pak. Ya. Tidak mau tanggung resiko Pak ya. Yang saya jadi itu lagi kalau dia panjat pagar keluar. Oh iya betul, itu panjat pagar masuk Pak. Masih ada sisi positifnya Ya, ada berarti sisi ya. positif. Iya. Tapi itu tetap juga. ketika dapat ada poin. Iya. Benar. Tapi bagus Pak Kepsek ya. Pak Kepsek lebih melihat ke saya. Iya betul juga ya. Kalau dia ke Iya. dalam berarti dia ada niat untuk belajar Dia ya. mau belajar Kayaknya itu. siswa apa dulu itu ya? Cuma datangnya sudah lambat. Ya. Betul. Takut disanksi. Ya. Jadi dia ambil jalan pintas. Benar. Intinya ya untuk adik-adik ya, paling penting tanggung jawab Pak ya. Seberapa besar sih sanksinya Pak kan? Iya. Betul. Apalagi sudah tidak pakai pukul-pukul. Ya. Duh, kalau sekarang Pak. Dulu zaman saya Pak, pokoknya kalau dipukul di sekolah, diam di rumah Pak. Kalau Barani dibilang tambah dibagi Pak. Iya. Apalagi dulu, saya SMP pun sudah menerima yang begitu-begitu Pak. Dulu waktu masih SMP 3 saya Pak, SMP 3. Ya. Terlambat upacara, sama Pak, tidak bertanggung jawab. Yang lain lewat depan Pak, supaya dihukum aja Pak. Itu masih bagus. Kemarin 2013 kan saya pukul siswa. Oh itu, Dan diproses hukum. oh pernah Pak? Iya. Dan itu jadi pembelajaran saya. Tuh. Biar tidak usah flash ke belakang lagi. Iya. Nah, tapi Itu juga ya. itu kan bukan tujuan kan. Iya, benar. Nah, bukan tujuan kita untuk menyakiti siswa, tapi alat bagaimana kita membina siswa. Iya sih Jadi. Pak. Dulu kita biru-biru Pak. Ya. Dulu. Dan yang pukul sampai biru-biru itu diingat Pak. Ya. Demo kan kemarin besar-besaran itu, guru turun untuk bagaimana orang tua. Memang otomatis Pak depannya kalau gitu. memang guru tidak bisa sampai setegas itu, otomatis orang tua harus terlibat. Iya. Itu. Kalau dulu kan memang orang tua tidak terlibat sama sekali Pak. Dia taruh di sekolah, pulang ada cerita yang aneh-aneh, dihantam di Iya. rumah ya. Bahkan takut melapor. Iya Pak, saya pernah Pak upacara, itu yang SMP Pak, Iya. SMP 3, upacara.
Padahal ini saya orangnya ini Pak, anaknya pendiam waktu masih SMP Pak, Oh, pendiam, gitu, terus tidak ikut dengan circle anak-anak yang biasa sering-sering panjat pagar dan lain-lain. Saya nggak ikut. Cuma pada saat itu tidak tahu kenapa saya terlambat, saya malah ikutan Pak. Jadi lewat SMP 3 ini Pak, jalan pintasnya lewat Baitul Aziz Pak. Iya. Nah, itu naik Pak, dilihatnya Pak Gerson Pak. Iya. Kemana? Diajak Pak saya upacara gitu. Semua upacara karena saya menghindari malu bertanggung jawab di awal. Iya. Saya dapat lebih parah Pak. Sementara semua upacara saya di tengah-tengah Pak. Di sampingnya pemimpin upacara Pak. Dan waktu itu ininya kepala sekolahnya Pak Anwar Pak. Iya. Disikat Pak. Aduh, ditampar Pak. Pokoknya di rumah Pak diam saja Pak. Aduh, tatap juga dicari tanya taman-taman sama orang tua. Ini tuh. Kalau dulu SMP 3 Pak, satu kelas kan per kompleks. Iya. Dikumpul dulu. Jadi anak-anak kelapa 2 itu disatukan dalam satu kelas. Alasannya supaya belajar kelompoknya jadi gampang Pak. Gampang. Wih, bahaya itu Pak. Jadi ajang saling lapor orang tua Pak. Sampai di rumah dilapor saya Pak. Disikat ulang. Kenapa nggak naik pagar anak ini bikin malu betul orang tua. Aduh, luar biasa ya. Berarti memang itu tantangannya guru saat ini. Otomatis lagi-lagi orang tua harus benar-benar terlibat. Ya, tidak bisa lepas tangan juga. Tidak bisa lepas tangan. Apalagi kalau sudah dapat surat peringatan dari sekolah ya terkait anak tersebut. Itu kita untuk yang poin itu ya, apalagi yang berkelahi sesama teman. Nah, itu sudah 95 itu. Oh, yang berkelahi Pak. Ya, itu. Jadi memang bukan kita lihat dari sanksi beratnya itu, tapi mengedukasi anak bahwa berkelahi itu memang tidak baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Tapi memang penting Pak untuk yang begitu-begitu supaya anak-anak ini kan anak-anak ini saat ini Pak biasanya mereka tidak tahu resikonya Pak. Terus andaikan mereka tahu, mereka pura-pura tidak tahu Pak. Mereka pikir nggak ada resiko Pak. Jadi berkelahi itu dianggap tidak punya resiko. Padahal ada risiko begitu banyak Pak. Tapi kita Pak. dari pihak sekolah tetap selalu mensosialisasikan itu kepada anak-anak. Iya. Jadi tidak pernah berhenti untuk menyampaikan itu. Itu kalau sudah dimanapun Kalau sudah banyak tahu, sudah banyak ini Pak berkelahi di kelas, bikin ini aja Pak kompetisi tinju di sekolah Pak. Antar kelas. Kita bahkan aja untuk anak-anak yang punya bakat itu. Kemarin ada kelas 11 itu. Dia masuk di tim prop untuk tinju. Baru kelas 11. Jadi tersalur itu nilai untuk bakalainya itu. Tapi memang betul loh Pak. Memang ada anak-anak yang memang kalau saya memahami mereka hanya salah tempat saja Pak. Bukan mereka kan saat ini mencari jati diri. Betul. Jadi kita harus arahkan mereka kemana mereka mau sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi mereka. Berkelahi di kelas dipindahkan di ring Pak. Dipindahkan di tempat karate Pak di situ mereka tunjukkan bakat. Tapi kalau sejauh ini Pak untuk anak-anak SMA 1 saya melihat SMA 1 punya kreativitas luar biasa kalau anak-anak Buktinya Pak Gapsi dari beberapa kegiatan reuni kan biasanya kan reuni dilaksanakan oleh biasa dilaksanakan pihak sekolah, berarti guru-guru dalam hal ini, atau biasa dilaksanakan oleh alumni. SMA 1 kemarin pelaksananya malah pelaksana itu adalah OSIS sebagai panitia. Makanya saya heran Pak, pertama kali tuh kalau masuk pintu gerbang fotonya ketua panitia dan ketua dan sekretaris panitia. Tidak ada kepala sekolah. Saya jadi mikirnya, aduh luar biasa nih anak-anak ya. Biasanya kan kalau kita begitu kan yang ada foto kayak contoh SMP 2 Pak. Kan ketua panitianya, sekretarisnya, bendaharanya semua dari alumni. Baru ada foto kepala sekolah. Memang unik bayangnya. Tapi berarti memang anak-anak ini benar-benar punya apa ya, kreativitas, punya keberanian juga untuk melaksanakan. Jadi memang itu yang kita terapkan, bahwa
kreativitas, kemandirian. Betul. Ya, itu kan adalah bagian dari tadi Benar. sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Sehingga mereka walaupun tidak dengan alumni, tapi mereka bisa berbuat. Iya, betul. Itu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada alumni, toh mereka memberikan ruang kepada siswa iya, betul. untuk bagaimana menata kegiatan ini dan menjadi sukses. Alumni menyesuaikan juga, Iya. legowo juga, Pak. Kan biasanya yang begitu-begitu, Pak. Kenapa ini terang mau diurusnya anak-anak? Nah, Gitu. sehingga Nggak di juga, konsep pada saat rapat, apa yang dari siswa, apa yang dari panitia. dari panitia. Nanti kita kalau ada yang kurang kita tambah, ya. Iya. Jadi seperti itu Jadi kolaborasinya. memang asik, Pak. Sehingga mereka tidak termasuk di dalam, tapi juga memberikan saran di dalam. Iya, Gitu. betul. Berarti mereka hanya kalau alumni hanya penanggung jawab angkatan saja yang terlibat, Pak, ya. Nanti apa yang menjadi kegiatannya OSIS sudah disetujui oleh mereka share lagi ke teman-teman angkatannya, sehingga terkomunikasi semua kegiatan yang ada di dalam kegiatan itu. Tapi memang salut, Pak. Tidak mudah tuh OSIS yang begitu tuh. Ya. Iya, kecuali memang dapat dukungan dari sekolah juga, Pak, kayak gitu. Dari teman-teman dewan guru, Iya, tentunya. Contoh nih waktu podcast pembahasan reuni yang kemarin, Pak, persiapan reuni, bayangan kita, Pak, kita ngundang guru semua, Pak. Ya. Kita ngundang ya. Nona kemarin bayangan kita, 3 guru nih yang datang nih. Ya. Ternyata datangnya Lebih banyak siswa dari guru. Tinggal Ibu Cu sebagai koordinator seksi acara waktu itu ya. Wah, bagus nih, Pak. Tapi memang berarti guru-guru kan biasanya walaupun tidak semua sekolah, Pak. Biasanya guru-guru mau terlibat yang kayak gitu. Harus mereka sih, Pak. Kayak contoh pramuka kan memang guru-guru semua, Pak, dari ujung ke ujung. Terlepas dari karena ada itunya, Pak, ya. Selain kegiatan OSIS sampai sejauh ini, Pak, apa saja yang mereka siapkan kalau OSIS sendiri? Kalau Pak Kepsik sendiri berharap OSISnya kayak gimana nanti ke depannya? Ya, untuk kegiatan mereka ini sudah cukup bagus. Ya, kemandirian mereka sudah bisa kita arahkan. Kalau komunikasi kemudian dengan kepala sekolah sendiri juga bagus. Justru itu yang lebih bagus. Ya, kemarin mereka tidak segan-segan lewat tentunya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk berkomunikasi. Ya, ini kemarin mereka sudah masuk lagi lewat pembinanya bagaimana untuk penerimaan tamu ambalan untuk pramuka, bagaimana mengikuti kegiatan Open Turnamen di Bualemo. Ini kan sementara besok kegiatannya. Yang kegiatan voli. Ya. Oh, ikut itu juga sebenarnya tuh. Insya Allah SMA 1 ikut, yang putrinya. Iya. Yang gitu. Berarti sekolah juga support, Pak, ya untuk seluruh kegiatan-kegiatan OSIS sepanjang sendiri, itu positif, kemudian meningkatkan prestasi mereka, kita juga support. Betul, karena memang tidak bisa dipungkiri, Pak. Kita hampir tidak bisa melarang sesuatu yang buruk kecuali yang baik tersedia, Pak. Menyediakan yang baik-baik, otomatis yang buruk akan terlupakan. Kemarin Pak, saja untuk yang Paski Paski memang di situ kan ajang untuk bagaimana anak-anak bisa berprestasi. Betul. Itu kita yang kurang lebih 16 orang di situ. Paskibraka. Ya. Tapi dari dulu, Pak, SMA 1 paling banyak, Pak. Yang kali ini berarti yang terakhir 16 ya. 16 anggota Paskibraka ya. Luar biasa. Kita berharap mungkin ke depan adik-adik kita terus bisa fokus ya, Pak ya. Karena rata-rata, Pak, kalau terlibat di OSIS, saya juga dulu OSIS, Pak. Oke, kita kembali lagi. Sekali lagi mohon maaf ada ada masalah teknis di kamera. Memang kameranya panas, Pak. Oh, panas. Iya, biasa, Pak. Kalau yang panas biasa langsung hilang dia, Pak. Nah, ini kita coba bahas kan tadi kita sudah sempat bahas bagaimana anak-anak ini, Pak. Dan kita tahu saat ini anak-anak punya masalah yang begitu kompleks, Pak. Pertama, karena kita sering bahas dengan teman-teman anak-anak saat ini karena media informasi. Kalau dulu kan kita kurang informasi, Pak. Makanya dulu boleh dibilang satu-satunya tempat cari pintar tuh hanya di sekolah, Pak. Kalau dulu kita hanya akan mengenal sesuatu yang berbeda kecuali ke sekolah, Pak.
Pokoknya dulu nampak sekali yang tidak sekolah dengan sekolah itu, Iya. nampak sekali. Sekarang ini hampir ya kalau dulu lah 2-10 Pak kalau dibandingkan Pak. Sekarang ya bisa sampai 6-10 perbandingannya, hampir tidak kelihatan Pak. Iya. Karena anak-anak ini dapat informasi yang begitu deras dari sosial media juga kan, baik Facebook, belum lagi Iya. TikTok dan lain-lain. Iya. Dan kita juga sempat banyak membahas soal positif negatifnya. Memang positifnya tidak perlu dipikirkan Iya. lagi Pak, karena pasti bermanfaat. Tapi di sisi lain negatifnya juga datang Pak, Iya. dengan deras juga Pak. Contoh bahasa kasar yang sering digunakan anak-anak saat Iya. ini, dari main game, Iya. main game saja Pak, baku maki Sendiri, anak-anak. iya. Iya, main game saja baku maki anak-anak Iya. sekarang. Terus berikutnya itu dari segi pergaulannya, terus seks juga Iya. deras sekali Pak. Iya. Makin kesini anak-anak makin anggap biasa, Biasa. Pak. Iya. Kalau dulu kita Pak maghrib harus di rumah, tidak boleh tidak Pak. Iya. Kalau tidak ada maghrib di rumah dicari Pak kan. Iya. Anak-anak sekarang mau maghrib mau tahu deh di mana pokoknya kan Pak. Ini kalau melihat fenomena yang begini-begini Pak, kan pasti ini ada juga di sekolah anak-anak yang Iya. memang sulit mengendalikan informasi yang masuk ke dia, mensortir yang ini, oh ini harus saya ikuti, ini yang tidak. Iya. Ada yang satu yang dia merasa dia biar ikuti, dia tidak apa-apa padahal dia tidak tahu itu berpengaruh ke dia. Kalau dari Pak Ardi sendiri untuk menyikapi hal-hal negatif ya yang saat ini menjadi tantangan anak-anak kita nih, itu gimana caranya Pak? Ya. Jadi untuk masalah yang kompleks ini saya ambil dari sisi sekolah Iya. bahwa memang di situ ada juga tanggung jawab sekolah untuk bagaimana mengedukasi anak-anak. Betul. Jadi ini tidak hanya sebatas pada saat kegiatan secara massal begitu ya, Iya. tapi guru juga membekali anak-anak pada saat dia setelah melakukan KBM. Betul. Ya, jadi itu ada diberikan bagaimana tentang bermedia sosial, berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Benar. Jadi tidak hanya pada saat Belajar saja, Ya, bukan jadi hanya soal angka-angka saja angka-angka gitu saja ya. ya, tapi guru harus memberikan pesan-pesan moral seperti itu. Sehingga Betul. ketika itu diberikan, tentunya anak juga manusia kan, dia pasti ada yang dia terima itu. Betul. Ya. Awal-awalnya Iya. mungkin dia cuek, tapi masuk Iya. tuh Pak. Ya, kemarin juga saya sampaikan ya bahwa ini dunia ada sekarang di genggaman. Betul. Betul. Iya. Ini bukan Jadi- so di genggaman, ini pokoknya Itu sumber di kantong. menari-nari itu orang di dunia Ya, sekarang itu. ini. Jadi ada istilah orang bijak itu the man behind the gun. Oke. Jadi yang di belakang senjata itu adalah kamu. Mm-mm. Ketika kamu sudah pegang MA16 tapi tidak tahu menggunakan, Sama saja tentunya bohong, sama Pak. saja bohong. Nah, demikian juga itu gadget. Yang positif kamu ambil di situ, banyak manfaat yang kamu. Betul. Seperti itu Iya. saya memberikan kepada anak-anak, tapi dengan pendekatan Pendekatan. mereka seperti itu. Iya, tapi memang Ya. ini kan anak-anak ini boleh dibilang kalau soal gadget ya. Ini mereka sudah dapat masalah sebenarnya kalau anak-anak masih SD Pak mungkin Iya. ya. Tapi ini kalau di mereka nih sebagian sudah mempengaruhi hidup mereka Pak. Ya, Sebagian. jadi pada saat bangun yang dicari HP. Betul, dan ada beberapa sikapnya yang berubah karena Iya. gadget. Contoh nih anak-anak yang paling jelas nih Pak kalau di SMA mungkin ya. Iya. Komunikasinya dia dengan pacarnya, dengan orang tuanya. Ya, Itu bisa jauh berbeda Pak. ya, Orang tuanya bisa jadi musuh Pak dibandingkan pacarnya. Kadang banyak anak yang lebih memilih pacarnya mungkin dari orang Iya. tua sendiri. Kalau Pari melihat begitu anak-anak yang ya istilahnya sih bucin Pak. Oh anak-anak nih, maksudnya mereka yang akhirnya lupa kalau mereka seharusnya fokus ke masa depannya. Gagal SMA itu hampir boleh dibilang gagal semuanya Pak. Ya memang tidak semua ya anak yang
tidak semua anak yang gagal SMA itu tidak sukses, Pak. Ya. Betul itu, Pak. Ibu Menteri Susi kan? Ya. Ada tapinya, Pak. Makanya dari 100 orang satu, Pak, cuma beliau kan. Nah, gitu. Ya. Kalau Pak Kepsek sendiri melihat hubungan-hubungan percintaan anak-anak SMA saat ini kan, di satu sisi itu yang tadi yang saya bilang, Pak, informasi mengenai seks juga yang dalam tanda kutip mereka juga sebenarnya tidak siap akhirnya. Iya, itu gimana tuh, Pak? Ya. Yang pertama, kita untuk membahasakan ke anak-anak, kita juga harus memahami mereka dengan jiwa mereka. Iya. Yang pertama yang pernah saya lakukan ketika secara massal tadi saya bilang untuk ceramah agama, saya tidak panggil ustadz. Iya. Yang saya panggil itu siswa SMA Muhammadiyah. Oke. Ya, jadi saya undang dia karena dia punya kemampuan untuk berkomunikasi, punya kemampuan berceramah. Jadi berikan masukan kepada teman-temanmu ini sesuai dengan bahasa yang dia mereka sampaikan, bisa pahami. Betul, dan itu saya sudah lakukan. Ya, dan itu masuk dengan kan? gaya bahasa remajanya dia. Jadi itu pendekatan yang bisa saya lakukan. Kalau Ustadz kan kemarin ya biasa dia. Biasa sudah sampai anak-anak menganggap ini teorinya. Ya. Iya. Jadi bagus pendekatan kemarin yang dia lakukan, kemudian bahasa yang dia sampaikan dan mengena pada apa yang menjadi tujuan kita untuk bagaimana berpacaran secara Islam dengan bahasa-bahasa yang ya, anak muda. Itu pendekatan yang bisa kita lakukan. Oke, teman-teman, kami mohon maaf sekali lagi karena saat ini sudah masuk waktu zuhur, otomatis kita closing ini, Pak. Iya. Sekali lagi Pak Kepsek, terima kasih banyak. Ini kamera kita sudah off ini, Pak. Suara kita masih kedengaran nih, Pak. Iya. Nanti kita posting di YouTube ini, Pak Kepsek. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu untuk Pak Kepsek dan keluarga. Sehat selalu juga untuk seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Loh. Siap, terima kasih. Semoga ini bukan yang pertama, tadi berkelanjutan untuk teman-teman yang lain.